Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Setelah di video kita sebelumnya kita membahas tentang struktur akar, batang, dan daun, maka di video kita kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga dan buah atau biji. Kita ke bunga dulu. Oke, kita ke bunga dulu. Nah, bunga itu adalah bagian yang paling menarik dari tumbuhan, memiliki warna menarik, tujuannya untuk menarik serangga atau hewan lain yang untuk digunakan membantu proses penyerbukan. Jadi bunga ini merupakan organ reproduksi. Jadi fungsi bunga itu sebenarnya untuk reproduksi tumbuhan, untuk menghasilkan keturunan selanjutnya. Nah, dalam bunga sendiri ada tangkai, kita lihat ada tangkai, ada kelopak, bakal buah, bakal biji, mahkota, tangkai putik, kepala putik, dan benang sari. Nah, tugas mahkota bunga di sini yang berwarna menarik ini adalah untuk menarik perhatian serangga. Nah, begitu serangga hinggap di sini dan mengambil madu, maka dia akan membantu serbuk sari untuk bisa memasuk ke dalam putik. Nah, begitu serbuk sari masuk ke dalam putik ini, maka sel sperma akan membuat sel telur dan embrio akan terbentuk di sini, sehingga nanti bakal biji dan bakal buah ini akan berkembang. Bakal buah nanti akan pada akhirnya berkembang menjadi buah, sedangkan si bakal biji setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan akan menjadi biji. Jadi ini untuk bunga. Jadi kita ulangi lagi. Tangkai, kelopak, mahkota ini adalah perhiasan-perhiasan bunga. Sedangkan alat reproduksinya yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, anak-anakku semua, berdasarkan keberadaan alat reproduksinya dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga seperti ini. Dalam satu bunga ada benang sari dan putik. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin. Jadi dalam satu bunga itu hanya punya benang sari saja atau hanya punya putik saja. Yang seperti ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, saya ingin menambahkan sedikit perbedaan antara bunga dikotil dan monokotil. Nah, jadi perbedaan morfologi atau perbedaan bentuk tubuh pada bunga. Nah, kalau pada bunga monokotil, pada bunga monokotil yaitu jumlah daun mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya biasanya kelipatan 3, yaitu jumlah daun mahkota atau mahkota bunga dan bagian lainnya biasanya kelipatan 3. Biasanya kelipatan 3. Sedangkan kalau dikotil itu jumlah daun bunga dan bagian lainnya biasanya adalah kelipatan
atau 5. Jadi kalau monokotil biasanya mahkotanya kelipatan 3, kalau dikotil bisa kelipatan 4 atau kelipatan 5. Jadi sebenarnya mudah saja untuk bunga ini anak-anakku semua. Jadi bunga itu berperan sebagai alat reproduksi, di mana benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, agar terjadi fertilisasi atau penyerbukan, benang sari harus masuk ke putik. Agar terjadi pembuahan di sini bisa memanfaatkan bantuan serangga atau bantuan angin. Nah, jadi untuk menarik serangga, fungsi mahkota bunga yang berwarna-warni inilah yang digunakan untuk menarik serangga. Kemudian kita ke biji dan buah. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa putik sendiri tadi terdiri atas 3 bagian, yaitu bakal buah yang menjadi ovariumnya, kemudian ada tangkai putik, dan ada kepala putik di sini. Jadi ada bakal buah di sini, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Nah, kalau terjadi penyerbukan, ada benang sari atau bukan benang sari, serbuk sari masuk, kemudian nanti di sini akan terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya nanti bakal buah akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, jadi biasanya kalau pada bunga setelah terjadi penyerbukan, mahkota bunganya rontok dan lain sebagainya, kemudian bakal buah ini akan berkembang membesar menjadi buah. Nah, bakal buah ini akan menjadi buah, menjadi daging buah yang biasa kita makan, kalau misalnya contohnya mangga, dan bijinya nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Baik, terima kasih anak-anakku semua untuk seri video kita kali ini. Tetap semangat dan tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk informasi lebih lengkap, buku kalian bisa kalian baca semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.